Dan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Kabupaten Bone mengungkapkan selama tahapan pilkada pihaknya menerima 22 laporan terkait dengan pelanggaran pilkada 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Bone, Alwi dalam sosialisasi pemerataan kerawanan isu-isu strategis kepada masyarakat yang dilaksanakan di Hotel Novena, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kamis, 7 November 2024. Ia merinci 22 laporan tersebut, didominasi oleh netralitas ASN. 22 laporan itu, yang dimana 9 oknum ASN sudah dilaporkan ke BKN, dan 6 orang lainnya menyusul, ujarnya. Selain itu, tindak pidana sebanyak 3 temuan, yang dimana 2 diantaranya sedang dalam proses peradilan. Dan yang satunya lagi itu yang temuan dalam kasus penyidikan, sambungnya. Selanjutnya untuk netralitas kepala desa, Kades, dan perangkat desa 1 orang sedang dilanjutkan untuk pelaporan kepada PJ Bupati Bone untuk ditindaklanjuti. Sementara 3 orang lainnya itu menyusul dan akan segera dilaporkan, tandasnya. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan melaporkan jika menemukan kecurangan dalam Pilkada 2024. Yang penyelenggara, pemerintah, itu kita bersinergi sehingga yang namanya pesta demokrasi, yang namanya pesta demokrasi, setiap kita melaksanakan pesta, itu kita harus selalu riang gembira. Karena kalau kita misalkan berpesta, kita bersama-sama, bekerja bersama, kita riang gembira, yakin pestanya akan melahirkan kebahagiaan. Tetapi kalau ketika kita pesta mulai dari awal sudah ada konflik, yakin di akhir di ujungnya itu tidak akan ada kebahagiaan. Nah inilah yang kita inginkan, khususnya kita masyarakat Kabupaten Bone, bagaimana melaksanakan pesta demokrasi ini, terlaksananya pesta demokrasi dengan baik, tentu semua dukungan dari penyelenggara, dari masyarakat, dari pemerintah harus bersinergi. Kemudian tantangan-tantangan yang masih ada, kita bisa bersama-sama menghadapi tantangan itu. Mungkin saya berbeda dengan penanya yang kedua, saya berdiri karena laki-laki itu identik dengan berdiri. Iya. Yang saya hormati pemateri, yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu, kemudian yang saya hormati moderator yang memandu kegiatan pada siang hari ini. Mungkin langsung saja terkait dengan yang pertama, mungkin netralitas ASN. Netralitas ASN ini sebetulnya kalau bagi kami di media atau saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Herman dari media online timurkota.com. Kalau terkait dengan netralitas ASN, bukan bermaksud menjawab tadi yang pertama, penanya kedua. Saat ini kami meliput 2 kegiatan atau 2 kasus netralitas ASN yang sudah berada di tahap peradilan di Pengadilan Negeri Otampone. Semestinya yang perlu kita tekan di sini terkait dengan mungkin pemerintah daerah. Pemerintah daerah bagaimana memberikan efek jerah kepada ASN yang melanggar. Begitu juga dengan kandidat. Kandidat di sini mestinya membuat fakta integritas, menandatangani di depan Bawaslu bahwa ketika ada ASN yang melanggar 5 tahun ke depan tidak akan dikasih jabatan siapapun yang terpilih. Tidak akan mungkin ada yang berani. Kenapa? Karena orang yang melanggar ini dalam istilah Bugis saromasi, artinya saromasi memperlihatkan kinerjanya seolah-olah mereka ini
Timbone baperan. Terus terang saja baperan. Jangankan pilkada, pilpres saja. Orang di Jakarta kalah pada saat pilpres, tidak ada hubungan keluarga dengan kita, sakitnya sampai di Bone. Orang masih berdebat. Kalau di Amerika Serikat selesai pemilihannya selesai, lanjutkan perjuanganmu, saya kerja apa yang saya lakukan, apa yang menjadi profesi saya. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau memang masyarakat diinginkan untuk terlibat dalam pengawasan, diberikan dulu edukasi, diberikan dulu pelatihan yang maksimal, sehingga mereka bekerja secara profesional. Kenapa? Karena jangankan masyarakat, bisa saja orang-orang yang sebelumnya sudah direkrut jadi penyelenggara, mereka tidak profesional, padahal sudah dilatih. Mungkin seperti itu. Kemudian terkait dengan lagi-lagi yang netralitas, mohon kiranya juga kepada penyelenggara untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI. Siapa kira-kira yang berani menangkap kalau oknum TNI dan Polri yang menyalurkan uang? Apakah Bawaslu atau PPK atau PKD yang dibawa berani? Jadi di sini yang paling terpenting adalah ketegasan dari masing-masing pemimpin, baik itu pemerintah daerah, TNI dan Polri. Mungkin demikian. Pimpinan redaksi Lepas News dan sekretaris Pos anti narkoba Bone. Ya, kita coba. Jadi memang Pak, sistem yang mengiring ke sana. Ya, melihat dari pemetaan, melihat dari kerawanan isu yang ada. Pertama sebenarnya aturan itu mempersulit misalnya calon DPD. Kita mau calon tetapi syaratnya begitu sulit, harus mengelontorkan dana begitu banyak. Dan yang kedua, tadi yang sampaikan terkait dengan cukup. Ya, kita ini mau jadi calon, harus kita mencari kendaraan dalam hal ini partai. Tetapi ketika kita sudah duduk, partai yang mengendarai kita, berarti kepentingan kelompok yang berlaku di kemudian hari ketika kita terpilih. Ya, yang ketiga, ini masih terngiang, belum lama kejadian. Ada edaran suara rekaman yang terjadi, ada demo pasca pemilihan legislatif. Ya, tidak tahulah gimana dan bagaimana, sehingga kejadian itu sampai hari ini mungkin masih berproses atau masih dalam gimana, sudah tenang atau gimana. Tetapi itu masyarakat Bone masih menanti peristiwa itu. Penyelenggara yang dalam surat kita sebut di sini, dan kita semua tahu di sini kejadian pasca pemilu kemarin. Yang kedua Pak, terjadinya di masa tenang. Saya ingin bertanya, bisakah? Tidak bisakah masa tenang itu 1 bulan? Iya, supaya itu calon tenang istirahat, penyelenggara itu tenang bikin TPS dengan santainya, dan PPNS, ANS itu pergi berkantor dengan tenang juga. Ya, tidak usah 3 hari sekali. Kalau usulan saya, kalau pemikiran saya, masa tenang itu 1 bulan. Dilupakan itu untuk kampanye, baru masyarakat bangun pagi-pagi, makan bubur, makan nasi, jalan kaki ke TPS-nya. Sudah. Ya, jadi di masa tenang juga itu Pak, rawan di sini. Ya. Mungkin itu saja Pak.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.